ada nggak sih batasan privacy antar pasangan nih? Jadi privacy itu menurut gua bukan lebih ke ngumpat-ngumpat. Cara ngobrolnya, bercandanya juga seharusnya tahu kan. Jadi aku lebih suka kalau misalkan bercanda sama orang-orang tertentu. Ya. Aku sih silakan aja kalau mau lihat, dan aku juga lebih welcome back to our podcast P3K. Pendidikan, Pembelajaran, parenting, dan kesehatan mental. Balik lagi harus menjaga mental. Aja udah ketawa-tawa aja nih. Iya, soalnya kita lupa. Balik lagi Ajeng dan Kakak Bella hadir untuk kalian setia selalu. Jadi kalian harus setia, dan hari ini kita Yang belum subscribe dulu aja. Oh iya, langsung banget saja. Kita setia. Iya, setia. Setiap tikungan ada. Setiap tikungan ada. Lu atlet banget sih. Emang dulu. Iya dulu ya. Kalau sekarang udah enggak ya? Sekarang ngajang. Jadi teman-teman jangan lupa nih sebelumnya di-subscribe dulu channel kita P3K. Oh, channel sih podcast. Ya, podcast kita P3K. Di-subscribe, like dan komen. Nah, karena hari ini pembahasannya juga cukup menarik ya, Kak. Ya, Pembahasannya mengenai privacy Dalam dalam hubungan pacaran. Pacaran gitu. inget, bukan Pacaran. yang nikah ya. Iya. Jadi hari ini kita mau bahas apakah memang perlu atau bebas, Batasan. terserah, Adakah batasan dalam suatu hubungan pacaran loh. Berarti kan belum Karena nikah ya. belum nikah. Jadi kayak ada nggak sih batasan privacy antar pasangan nih kalau pacaran gitu ya. Misalnya contohnya gitu ya. Password handphone aja. Pasangan kalian tahu nggak sih? Nah, karena kalian pengen tahu kita, jadi kita duluan nih. Kalau pasangannya tahu nggak sih, Kalau gue sih, kalau ditanya gue kasih tahu. Oh gitu. Kalau nggak ditanya ya udah. Karena gue menjaga di luar rumah, kalau HP hilang, di pekerjaan, di kantor, kayak kita kan nggak mungkin selalu pegang HP kan. Betul. Dan gue tuh orangnya karena introvert, jadi ada hal-hal pribadi yang memang gue nggak pengen orang lain tahu. Oh gitu. Tapi bukan berarti gue menyimpan rahasia yang Iya. sama yang gimana-gimana sama pasangan sih. Sebenarnya sih kalau gue dalam satu hubungan lebih ke oke, kalau gue memutuskan untuk pacaran, berarti ya gue akan loyalitas, akan komit. Yes. Jadi kalau cuma permasalahan HP dengan passcode-nya itu, menurut gue itu bukan suatu masalah yang perlu diikutin. Bener nggak? Bener banget. Kalau kita masih mau cheating-cheating ya nggak usah pacaran. Bener lah. Jadi privacy itu menurut gue bukan lebih ke ngumpat-ngumpat, bukan lebih ke kita hiding something, it's more into ada batasan. Ada batasan. Ada batasan-batasannya ya? pacar kita tuh nggak usah ikut campur di bagian itu, atau misalnya itu daerah kita. Benar nggak sih, Cak? Bener. Kalau aku, Kalau aja gimana? Kalau aku lebih ke, aku akan kasih tahu, tapi tetap disclaimer dari awal Disclaimer lagi bahwa gini ya, karena kan dia sama aku sebelumnya temenan dong, Ya, oke. langsung lah pacaran gitu kan. Ya. Dan dia tahu temanku semua banyaknya cowok, banyakan. Jadi terus cara ngobrolnya, bercandanya juga seharusnya tahu kan. Jadi ketika sudah siap melihat handphoneku, jadi jangan sampai ada hal-hal jadi pikiran negatif. Jadi masalah ya. Iya dong, tapi kan ya aku nggak selalu, maksudnya silakan aja kalau mau buka, dan aku kasih passwordnya, silakan mau buka. Tapi yang jelas kalau udah buka, jangan pernah ada komplain, karena udah tahu aku bagaimana. Tapi Ajengnya kan juga tidak melakukan apa-apa ya. Enggak gitu. Berarti lebih ke boundaries ya Ajeng. Iya dong. Jadi sama kayak siapapun, sama teman. iya gitu. Jadi aku lebih suka kalau misalkan bercanda sama orang-orang tertentu yang memang udah tahu aku gimana karakternya, itu biasanya di grup, Kak. Kalau personal malah aku nggak kayak gitu gitu. Personal berarti udah sesuatu ya? Iya, bercanda kayak biasa aja, bukan lebih yang lebih gitu. Ya Kakak Bella tau lah gitu ya. Jadi Minta pembelaan aja. Iya, jadi gitu. Aku sih silakan aja kalau mau lihat, dan aku juga lebih kalau misalkan sama pasangan, kalau dia nggak ngasih, aku nggak ngasih gitu. Kalau dia kasih ya aku pasti kasih gitu. Gue lupa lagi. Aku selalu ngasih, tapi kalau tiba-tiba dia nggak ngasih, ya udah nggak apa juga. Aku juga jadinya nggak ngasih. Nah, ketika aku nggak ngasih, terus jadinya kok dia jadi malah penasaran gitu, lucu. Kalau gue malah kalau mau nanya, boleh nggak sih kita nanya? Boleh. Sama pasangan boleh kan? Boleh. Tapi pas ditanya orangnya ketakutan. Itu gue harus berpikir apa, Jang? Ketakutan maksudnya gini, bukannya dia kayak enggak gitu, enggak. Karena kan defense rambut bola. Karena menurut mereka gitu, mereka berpikir kayak yang tadinya nggak ada masalah bisa diada-adain nih sama gue. Iya. Jadi mereka udah defense duluan. Tapi sebenarnya dalam satu hubungan alangkah lebih baiknya kalau memang
if you decide to have a relationship, hal-hal kayak gitu sih shouldn't be a problem sih. Iya. Kayak dia mau lihat HP, lihat aja. Lihat aja. Dan setiap ada pertanyaan, gue punya jawabannya sih, Jong. Gue punya alasannya, gue punya jawabannya. Nah, dia siap ngedenger jawaban itu. Gitu sih. Anyway, aku setiap punya pasangan siapa aja, kalau ngeliat handphone selalu tuh, aduh, kok setiap hari diliatin. Gitu ya? Gitu Lucu. ya, Makanya itu, tapi aku udah bilang disclaimer dari awal. Yang penting, aku udah bilang, kalau mau lihat silakan, aku nggak pernah itu ngarang. Yang penting jangan ada masalah ya. Iya, gitu. benar. Atau kalau misalnya ada pertanyaan, tanya aja. Jangan negative thinking gitu. Tapi privacy nggak cuma HP loh. Iya, bisa. Karena kalau kita lagi pengen hangout sama teman-teman kita, itu juga privacy dalam satu pacaran. Benar. Kan nggak mungkin selalu pacar kita tenteng-tenteng Benar. kemana-mana, kan nggak mungkin. Itu nggak mungkin, guys. Benar. Jadi kalau kalian ada yang ngelakuin itu nggak sehat ya, Jong. Bener, itu nggak sehat. Karena jatuhnya hubungan kalian tuh jadinya udah nggak ada batasannya. Akhirnya lu jengak sendiri. Iya, benar. Aduh, di mana-mana ada dia. Terus teman-teman lu juga jadinya nggak nyaman. Benar. Kayaknya kita pengen bego-begoan aja deh. Tapi karena lu ada pacar lu jadi jaim, bener gak sih? Benar, tapi ada juga yang kayak gitu kan. Nah, ada juga yang kemana-mana tuh harus ngikut gitu kan. Nah, emang tuh dari awal sih. Semua Harus dari dijelasin dari awal ya. Gitu. Dan menurut gua yang sehat sih memang harus diomongin sih. Ya benar. Apalagi kalau reuni-reuni tuh Kak. Iya. Kan orang kan tahu kita dulu kan orang-orang lama nih. Pacar kita yang ini kan ya taunya kita yang sekarang. Nggak tahu nih, tahu-tahu datang ke situ terus nanti Dia kebahas. dengar cerita tentang yang dulu-dulu. Makanya. Ada hal-hal yang mungkin bukannya kita mau bohongin pasangan, tapi lebih ke menjaga dan yang nggak perlu, ya nggak usah diadadain. Takutnya itu malah ntar jadi panjang, apalagi kan orang banyak yang overthinking ya. Jadi menurut gua privacy itu sangat perlu. Oke. Atau HP udah ya. Teman-teman udah. Apalagi keuangan nih yang paling cepat. Ada nih pacaran udah mami papi, ayah bunda. Pulang juga nih ayah papi. Ada yang begitu, ayah bunda. Oke, maaf. Ini kalau aku belanja pokoknya pakai duit yang ini ya. Dari ini ya, Ci. Ada kan begitu. Walaupun kita nggak kayak gitu kan. Nggak, please. Mohon maaf. Iya, jadi kalau keuangan ada juga yang teman-teman mungkin juga relate gitu ya, masih pacaran, terus kayak ceweknya menuntut gitu ya, harus dibeliin ini itu. Itu pun kalau menurutku karena emang awalnya dibiasakan seperti itu. Benar. Jadi misalnya dikasih, yaudah deh lu bawa aja deh ini apa? Lu pegang aja nih kartu ATM gue. Iya tuh, cocok kayak sama Dedi itu. Pegang aja nih ATM gue nih gitu. Oke bunda, Bunda, kesel. Tapi ya karena itu makanya jadi kebiasaan. Semuanya tuh dibangun ya, berarti dibangun. terbangun seperti itu. Jadi memang dari awal mesti disetting yang benar gitu ya. Benar. Tapi juga ada juga sih cewek yang emang agak matre gitu ya. Dari awalnya emang dia men-setting bahwa ya kalau sama gue begini, mesti tunjukin dulu ini gitu. Nah, intinya kan sikap itu kan dibentuk gitu ya, perilaku itu dibentuk. Gitu sih. Balik lagi deh. Iya lagi benar. Semua relate ya jadi. Iya, jadi kalau tadi ngomongin batasan, seharusnya yang sehat ya enggak lah, karena masih pacaran kok gitu kan. Harusnya kan memang ya kita ngobrol. Misalnya nih, gue lagi udah kerja di sini misalnya, gajinya nggak perlu dikasih tahu. Kecuali emang dia udah serius gitu kalau aku ya. Kalau emang sudah serius silakan. Tapi kalau masih ya happy aja, maksudnya emang sih nggak ada hubungan yang happy aja. Artinya masih umur 20-an. Masih di bawah santai ya nggak tekanan juga harus berarti aja. Nggak harus guys. Jadi semua bertahap. Kalau memang menurut kamu pasangan kamu udah mau kamu resmiin jadi pasangan hidup, mungkin itu salah satu step yang harus dilakukan. Berarti bukan privacy, itu lebih memulai untuk membangun kepercayaan yang lebih dalam ya. Benar. Setuju sih. Iya kayak gitu. Jadi kalau sekarang kalian masih ada hubungan yang kayak harus tahu semua keuangan walaupun masih pacaran dan itu masih baru, itu kayaknya salah sih. Itu salah. Itu salah ya, red flag itu ya. Red flag. Kalau aku iya setuju. Iya benar. Terus misalnya nih kayak harus lo terus aja yang mainnya cowok terus deh, nggak gitu juga. Itu juga loh. Itu privacy termasuk nggak sih? Ya enggak ya. Enggak, maksudnya biasanya kan cewek kan merasa kalau cowoknya yang harus bayarin terus gitu kan. Ya nggak apa-apa sih kalau cowoknya mampu ya. Kalau enggak kan jadi masalah. Benar. Jadi masalah gitu. Harus tahu posisi sama penempatan diri lah ya. Betul. Tapi again, kalau kita ngomongin privacy itu udah 3 tuh. Iya. Masalah kode HP, security HP. Terus tadi yang kedua apa aja? Pertemanan. Yang ketiga
finansial ya. Iya tuh udah berat banget 3 berat. Emang yang paling banyak itu justru yang paling banyak bikin berantem 3 hal itu ya. Iya benar, itu sampai kapanpun ya kehidupan ya. Handphone, masalah privacy, itu capek banget kalau misalnya ribut ini gara-gara ngeliat handphone nih, nah itu capek banget sih Kak, sumpah. Iya sih. Makanya lebih baik kalau masih pacaran ribut gara-gara pacarnya ngeliat notif gitu. Ini siapa gitu? Itu red flag ya. Putus, selesai. Berarti itu nggak ada percayaan lagi. Oh itu capek loh. Ketemu orang, tapi banyak sih kejadiannya. Iya makanya pasti relate nih. Apa yang kita omongin itu pasti relate banget sama kayak lu udah diadilin sebelum apa ya, kayak belum serius tapi lu udah diadilin dari kadang lihat notif ting gitu kan. Siapa sih? Tapi akhirnya kayaknya pacarnya langsung gak nyaman sih, yakin. Iyalah pasti. Dan lo akan menjalani itu every single day. Yes. Tiap handphone lu bunyi lu takut, itu kayaknya putusin. Iya benar. Karena kan emang harus ngejaga kesehatan mental ya. Tetap balik lagi. Itu toksik kayak gitu guys. Tapi gini sih kayaknya kalau misalnya itu udah, ya maksudnya kalian ini lagi merasakan hal yang sama, relate gitu ya. Dan itu sudah terjadi, ya terus masih sayang, ya sebenarnya bisa lebih dikasih tahu lah misalnya. Yang bener lah ya. Misalnya kayak notif datang nih, coffee siapa gitu ya. Terus kayaknya udah overthinking gitu. Ya dikomunikasikan dong, ya kan biar lebih sehat hubungannya gitu. Tapi ngomongin komunikasi juga sebenarnya panjang juga tuh Jong. Bener, ya karena kan ya tadi kalau satu penyampaian, kata-katanya, nadanya penting. Iya lagi benar, itu 3 hal itu juga ngaruh sih ke dalam satu hubungan. Benar. Dan itu panjang ya, dari privacy turunannya banyak ya. Karena emang privacy itu sangat relate banget Itu kan maksudnya 2 orang dalam satu, maksudnya satu kehidupan gitu ya. Setiap hari misalnya kan ketemu, terus yang tadinya kebiasaannya gimana jadi gimana, harus menyatukan itu berat gitu kan. Butuh waktu nggak sih Jong? Butuh waktu, benar lah. Butuh proses nggak sih Jong? Butuh proses, tapi memang kalau dari awalnya sudah dikomunikasikan, baik lagi komunikasi, insya Allah sih ya sehat lah mentalnya. Tapi menurut gue dalam satu hubungan sih, kalau kita bisa menghargai privacy, itu udah 50% udah bener lah ya. Iya, itu lebih kayak udah percaya gitu. Karena orang bohong tenang teman-teman. Orang bohong itu tidak akan pernah nggak ketahuan, pasti ketahuan. Jadi tenang aja, nggak usah dicari-cari tahu gitu ya. Oke, benar. Pasti akan banyak orang yang udah insecure duluan, jadi dia dikit-dikit ngecek, nggak usah kayak gitu. Jaga kesehatan mental kalian teman-teman. Iya, nggak usah kayak gitu, beneran. Iya, jadi kayak misalnya, kalau misalnya nih ya, pasangan sama-sama tahu password gitu ya, password handphone. Ya kalaupun misalnya udah tahu, ya nggak mesti setiap hari juga dibaca. Tapi gitu. ada nggak sih Jeng kayak perasaan jadi kebiasaan yang akhirnya pengen ngecek mulu? Iya ada, itu karena balik lagi ke kebiasaannya. Iya, karena itu dibentuk dari berarti awal. Bisa dirubah dong? Harusnya dirubah, benar. Jadi harusnya habis nonton podcast ini, bisa jadi masukan untuk kalian juga, insight juga, dan coba belajar juga memanage semuanya agar kesehatan mental kalian terjaga gitu loh. Bukan apa-apa, karena kalau dari awalnya sudah insecure terus, overthinking terus, kayaknya udah nggak nyaman sih berhubungan dengan siapapun gitu. Kan pacaran harusnya menambah kebahagiaan, bukan mengisi kebahagiaan. Bener gak sih? Bener dong. Bener kan, jangan kalau salah bilang salah loh dia. Bener loh. Nah teman-teman coba deh kalian punya cerita sendiri nih mengenai privacy dalam hubungan, batasannya seperti apa, atau kalian tim yang bagaimana, tim yang mana nih? Suka privasinya maksudnya diketahui sama pasangan, atau yang enggak sendiri-sendiri gitu ya. Ada juga yang lebih kaku loh. Benar, karena kalau sendiri-sendiri juga itu nggak sehat sih. Ada loh yang kayak gitu. Itu nggak sehat juga sih. Gue bingung pacar lo mana? Nggak tahu di mana. Ya itu juga salah lah. Terlalu cuek itu. Terlalu lebar dan longgar juga salah. Terlalu kenceng dikep gini juga salah. Jadi kayak tarik ulur aja lah. Biar ada kangennya. Ya lagi kangennya, jadi kayak ada happy-nya gitu. Kalau misalkan udah mulai ada keributan nih, biasanya itu karena privacy biasanya. Iya benar. Ya kan tadi itu, pasti itu ya. Ya itu sih krusial sih. Banyak sih, masih banyak. Cuman ya karena hanya waktu yang memisahkan kita. Iya juga. Topik kali ini cukup menarik dan memberikan saya juga pembelajaran yang cukup dalam. Terima kasih kepada rekan saya Ajeng. Terima kasih juga Kak Bella mau warnai baju saya jadi warna kuning. Kita ganti lampunya di sini. Oke teman-teman, jangan lupa nih channel ini di subscribe, di like, dan di komen. Jangan lupa di share ke teman-teman dan saudaranya semuanya. Dan komennya akan ditunggu segera. Nanti kita bahas mengenai kritik kita. Sedang. Tunggu bikinnya hashtag kritik kita. Kritik kita, oke. Oke teman-teman. Guys. Ajeng dan Kak Bella pamit undur diri. See you di next. Bye-bye.